Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Buka Bukumu. Buka buku, buka pikiran. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mudah mengetahui isi buku dengan cepat. Ya, video ini adalah video kelanjutan dari video yang perdana dulu, yaitu video tentang malas membaca. Jadi sebenarnya kita itu tidak malas membaca, tetapi hanya belum menentukan tujuan dari apa yang kita baca. Barangkali setiap hari kita membaca, tetapi hanya sebatas untuk keperluan sesaat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas video yang kedua. Ya, ada 3 hal yang akan dalam mencari isi buku dengan mudah dan cepat. Yang pertama yaitu kegiatan pra membaca. Yang kedua, kegiatan dalam proses membaca isi buku. Dan yang ketiga adalah merefleksi isi buku. Baiklah, tidak usah terlalu panjang, langsung kita mulai pembahasannya tentang cara menemukan isi buku dengan mudah dan cepat. Baik, kita mulai dari kegiatan atau hal tentang pra membaca. Jadi sebelum kita membaca buku, harusnya kita sudah punya sebuah tujuan. Apa yang ingin kita cari di dalam buku itu. Sehingga kita akan bisa mencari dengan lebih cepat dan membuang hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tujuannya apa saya membuka buku ini. Yang kedua, setelah tujuan itu kita ketahui, maka kita tulis. Kenapa harus ditulis? Karena ini nanti akan membantu kita untuk menetralisir hal-hal di luar apa yang ingin kita ketahui. Ya, setelah ditulis, baru nanti kita akan melanjutkan pada kegiatan yang kedua dalam proses membaca isi buku. Ya, tahapan yang kedua yaitu membaca isi buku. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah membaca judulnya. Ya, kayaknya sepele ya, tapi ketika kita mencermati bahwa sebuah judul itu tidak asal menulis atau tidak asal ditulis, tapi ada tujuannya bahwa judul itu akan mewakili isi dari buku. Kemudian penulis, ya, kalau kita lihat penulisnya itu kompeten, maka kita akan semakin percaya bahwa buku itu ditulis oleh orang yang ahli di bidangnya. Ya, setelah membaca judul, kita balik bukunya. Di belakang itu ada ikhtisar atau ringkasan. Ya, di situ kita bisa menemukan apa sih keunggulan dari buku yang ditawarkan. Ya, setelah membaca belakang buku, kemudian baru kita buka bukunya. Yang pertama biasanya kata pengantar ya dari penerbit atau kata pengantar dari pengarang itu sendiri. Ya, penting sekali untuk memahami kata pengantar karena di dalamnya ada sebuah ringkasan yang diutarakan oleh penerbit atau penulis. Bahkan kalau yang lebih bagus lagi, ada cara penggunaan atau cara membaca, cara cepat mengetahui isi bacaan dari buku itu. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan membaca daftar isi. Nah, di dalam daftar isi inilah kita sudah mulai menghubung-hubungkan. Kita lihat tulisan yang tadi di awal pra membaca itu kita hubungkan dengan bab-bab atau tulisan-tulisan di daftar isi. Kita baca sekilas, ketika ada hubungannya atau ada kata-kata yang hampir mirip, kita buka langsung di halaman itu. Kemudian kita tandai halaman berapa membahas tentang apa, halaman berapa bercerita tentang apa gitu ya. Setelah semua kita ketahui, baru kita membuka isi buku itu ya, membuka isi buku itu tidak harus urut dari awal sampai akhir, tetapi yang telah kita tandai tadi ya, kita cocokkan dengan tulisan yang kita buat tadi. Lebih bagus lagi kalau apa yang kita tulis tadi di awal pra membaca itu sudah dalam bentuk pertanyaan. Jadi ketika kita membuka isi buku, pada hakikatnya adalah mencari jawaban dari pertanyaan yang kita
tulis di awal tadi di kegiatan pra membaca. Setelah ketemu jawabannya atau ada hubungannya, kaitannya, tema atau topiknya, maka kita beri tanda halamannya, atau kita garis, atau kita stabilo, atau kita tandai. Ya, lebih bagus lagi kalau kita tulis. Ya. Nah, setelah itu kita membacanya secara skimming, ya. Jadi kita baca dengan cepat, ya, kira-kira oh ini pas dengan nomor ini, nomor soal ini, atau isi buku ini sesuai dengan tulisan yang ketiga atau keempat. Nah, jadi kita baca secara sekilas, skimming. Nah, setelah kita lakukan skimming, kita lanjutkan dengan teknik scanning. Kita scan, kita pelajari, kita baca dari awal, dari atas, tengah, ya, bawah, ya, kita pahami betul kaitannya dengan apa yang kita tulis di pra membaca tadi. Ya, setelah sesuai, baru kita merefleksikan isi buku. Ya, di dalam merefleksikan isi. Baiklah, kita lanjutkan di tahapan yang ketiga, yaitu merefleksikan isi buku. Pada kegiatan proses membaca tadi, kita sudah menemukan isi buku yang sesuai dengan tulisan atau pertanyaan yang kita tulis di awal tadi, ya, di kegiatan pra membaca. Setelah kita temukan ide pokoknya atau gagasan penjelasnya, kita refleksikan. Maksudnya refleksi apa? Kita pertanyakan lagi, benarkah argumen yang dibangun dalam buku itu? Sudah sesuaikah argumen dengan bukti yang ditawarkan? Sudah sesuaikah ajakan dari buku itu tentang membangun sebuah pemahaman? Ya, kita kaitkan dengan buku lain, ya, umpamanya kita sebagai seorang mahasiswa, ada banyak buku yang kita baca, mungkin ada 5 atau 10 lah, dari 10 itu kita bandingkan, kita hubung-hubungkan, ya, dengan buku yang barusan kita baca. Setelah dihubung-hubungkan atau ada perbedaannya, baru kita tulis, ya, kita resum, kita ringkas. Meringkasnya itu sudah bukan seperti yang di buku, tetapi kita ringkas menurut konsep yang kita pahami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Sebelum ditutup, saya mohon dukungannya untuk subscribe dan like video ini jika video ini bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya, masih tentang membuka buku dan membaca buku. Ya, buka buku, buka pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.